Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat belajar bahasa Arab dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bacaan, kemudian menganalisis teks bahasa Arab yang berjudul Yauma fil Madrasati berdasarkan kaidah nahwu dan sorofnya. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan isi cerita secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Abu Khalid mualliman fi afdali madrasat fil Madinah fi sobahi yaumil ahadi dhahaba Abu Khalid wa akhu Salim ilal madrasati. Ra'at tullabu salasata kutubin wa khamsata aqlamin alal maktabi dakhalal atfalul fasl liyata'allamu an-nahwa wal qira'ah la yal'abut tullabu fil fasl bal yaktubuna durusa bijiddin walam yaghib ahadun fakulu fakullut tulabi fakullut tulabi hadiruna. Kana Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihan. Inna Zaid inna Zaidan aktharut tulabi ijtihadan wa asra'uhum fahman summa qara'u dars wa katabu tamarin hatta sa'atit duhri ba'da dhalik kharajat tullabu minal fasl wa dhahabu ilal bait. Artinya, Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah terbaik di kota. Pada hari Ahad, Abu Khalid dan saudaranya Salim pergi ke sekolah. Para siswa melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. Anak-anak masuk ke kelas untuk belajar nahwu dan membaca. Para siswa tidak bermain di kelas, tetapi mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Dan tidak ada seorang pun absen, maka semua siswa hadir. Abu Zaid merasa bahagia karena anaknya lulus dalam ujian. Sesungguhnya, Zaid adalah siswa yang paling rajin dan paling cepat pemahamannya. Kemudian, mereka membaca pelajaran dan menulis latihan sampai waktu zuhur. Setelah itu, para siswa keluar dari kelas dan pulang ke rumah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur nahwu, kaidah-kaidah nahwu dan shorof yang terdapat dalam teks bacaan yang barusan saya baca. Yang pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Unsur utama jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh dalam teks adalah kullut tullabi hadiruna, yang berarti semua siswa hadir. Analisisnya, kullu itu sebagai mubtada, at-tullabi sebagai mudhof ilai, dan hadiruna itu sebagai khobar. Kullu semua,
tulabi, siswa, hadiruna, hadir. Kalimat ini termasuk jumlah ismiyah karena diawali oleh isim, yaitu kata kullu. Oke, selanjutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Unsur-unsurnya meliputi pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ul bih jika ada. Contoh dalam teks, Dhahaba Abu Khalid ilal madrasati, yang berarti Abu Khalid pergi ke sekolah. Analisisnya, kata dhahaba itu sebagai fi'il madi, Abu Khalid itu sebagai fa'ilnya, ila ilal madrasati itu jar wa majrur karena diawali kata kerja dhahaba, maka kalimat ini termasuk jumlah fi'liyah. Oke, selanjutnya kata jamak. Jamak adalah kata yang menunjukkan jumlah lebih dari dua. Menunjukkan jumlah yang lebih dari dua. Macam-macam jamak yaitu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Contoh dalam teks, ada at-tullabu. At-tullabu itu artinya para siswa. Kata ini merupakan bentuk dari jamak tolibun yang berarti seorang siswa. Maka tolibun kata jamaknya adalah tullabu. Ini termasuk jamak taksir karena bentuk katanya berubah. Oke, selanjutnya huruf nasab. Huruf nasab adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub. Fi'il mudhari menjadi mansub. Macam-macam huruf nasab antara lain 1. An, lan, idan, kai, lam, ta'lil. Contoh pada teks liyata'allamun nahwa wal qiraah, yang berarti agar mereka belajar nahwu dan membaca. Kita analisisnya. Di sini ada liyata'allamu. Liyata'allamu ada tambahan lam ta'lil. Nah, itu dari kata yata'allamu. Nah, yata'allamu itu sebagai fi'il mudhari. Huruf lam pada kalimat tersebut menunjukkan tujuan atau alasan. Oke, selanjutnya huruf jazm. Huruf jazm adalah huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Macam-macam huruf jazm yang menjazmkan satu fi'il, yaitu lam, lamma, lam, al-amr, lan, nahiyah. Sedangkan yang menjazmkan dua fi'il diantaranya in, man, mahma, mata, aina. Contoh dalam teks itu lam yaghib ahadun, yang berarti tidak ada seorang pun yang absen. Kita analisisnya lam. Nah, ini lamnya sebagai huruf jazmnya. Zahib, seorang pun yang absen, zahib. Mudhari, fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya adalah sukun pada akhir kata kerja, zahib pada huruf ba. Oke, selanjutnya huruf ataf. Huruf ataf adalah huruf yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Macam-macam huruf ataf. Wawu, waw, fa, summa, au, am, lakin, bal. Contoh dalam teks, wa akhuhu salimun, yang berarti dan saudaranya salim. Huruf ataf yang digunakan adalah di sini waw, yang berarti dan. Selanjutnya ada dzaraf.
Dzaraf adalah keterangan waktu atau tempat. Macam-macam dzaraf itu ada dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman itu ada sobahan, yauman, ghodan, lailan. Itu dzaraf zaman atau waktu. Dzaraf makan atau dzaraf tempat itu ada amama, khalfa, fauqa, tahta. Dalam teks contohnya fi sobahi yaumil ahadi, sobahi atau dzaraf zaman yang berarti pada pagi hari Ahad. Kata sobahi menunjukkan keterangan waktu atau dzaraf zaman. Oke, selanjutnya adalah ada asma al-khamsah. Asmaul khamsah. Asma al-khamsah adalah 5 isim yang memiliki tanda i'rab khusus. Kelima isim tersebut adalah abu, ahun, hamun, fuma, fumun, zumalin. Contoh dalam teks itu ada Abu Khalid yang berarti ayah Khalid. Kata Abu termasuk al-asma al-khamsah, asma al-khamsah. Pada kalimat tersebut kedudukannya marfu sehingga tanda rafa'nya menggunakan huruf waw. Oke, berikutnya ada adat dan ma'dud. Adat adalah angka, sedangkan ma'dud adalah benda yang dihitung. Macam-macamnya antara lain bilangan 1 dan 2, kemudian bilangan 3 sampai 10, selanjutnya bilangan 11 sampai 99, berikutnya bilangan 100 dan seterusnya. Contoh di dalam teks itu ada salah satu kutubin yang berarti 3 buku. Kita analisis salah satu itu sebagai adat, kutubin itu sebagai ma'dud. Contoh lainnya, khamsatu akalamin. Khamsatu akalamin. Khamsatu akalamin. Yang berarti 5 pena. Oke, berikutnya itu ada isim tafdil. Isim tafdil adalah kata yang menunjukkan makna lebih atau paling. Biasanya mengikuti pola af'alu. Contohnya, lebih besar, akbaru, lebih kecil, asgharu, lebih baik, afdalu, lebih indah, ajmalu. Contoh dalam teks, afdalu madarasati, yang berarti sekolah terbaik. Kata afdalu menunjukkan makna paling baik. Contoh lainnya, aktsarut tullabi ijtihadan, siswa yang paling rajin. Analisis dari sorof, selain kaidah nahwu, teks ini juga mengandung beberapa unsur sorof. Fi'il madi, contohnya dzahaba, yang berarti telah pergi, menunjukkan pekerjaan yang sudah terjadi, telah. Ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada contohnya yal'abu, yang berarti bermain, menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan terjadi. Kemudian ada jamak taksir, contohnya kutubun yang berasal dari kitabun, artinya buku, kemudian menjadi jamak menjadi buku-buku. Isim fa'il, contohnya hadiruna, yang berarti orang-orang yang hadir, berasal dari fi'il hadoro, yang berarti hadir. Oke, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dari teks bacaan yauma fil madarasati mengandung berbagai kaidah nahwu dan sorof, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kata jamak, huruf nasab, huruf jazm, huruf ataf, dan dzaraf.
asmaul khamsa, adat dan ma'dud, serta isim tafdil. Melalui satu teks pendek ini, kita dapat mempelajari banyak kaidah bahasa Arab sekaligus. Oleh karena itu, memahami nahwu dan sorob sangat penting agar kita mampu membaca, menerjemahkan, dan memahami teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.